Basilides, sebentar. Basilides itu adalah bidat. Bidat menurut siapa? Ya menurut kekristenan. Bidat menurut kekristenan. Kenapa dibidatkan? Kenapa dibidatkan? Karena apa yang disampaikan Basilides tidak sesuai itu dengan ajaran Kristen. Nah, kenapa itu, kau bawa? Karena tidak sesuai dengan kehendaknya bidat-bidat yang mengatakan Tuhan itu tiga. Sama juga dengan ajaran Islam. Bagaimana kau mengatakan bidat sama Ahmadiyah? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. La Nabiya ba'dah. Kenapa? Siapa Ahmadiyah mengatakan Nabi Muhammad pun mengatakan akan datang Nabi. Lah, kenapa Ahmadiyah itu bid'ah dan keluar dari Islam? Dengarkan saya, ya. Karena kau bisa mengatakan Ahmadiyah bid'ah, kami tidak bisa mengatakan itu bid'ah. Lu cepat disuruh kata sambutannya banyak kali. Oke, kita 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Ketika saya sedang menjawab, sebentar Bang ya. Ketika saya sedang menjawab pertanyaan Abang diam. Siap. Jangan kemudian wah ini enggak sesuai ini gitu ya. Waktunya mana waktunya? Saya aja dulu. Kenapa? Pakai waktunya bagaimana? Nah, ini sudahlah mengalir. Kita membuat begini, kalau dikatakan silakan, kalau dibilang silakan baru bisa berbicara. Kalau belum dibilang silakan, tidak boleh berbicara ya. Siap, silakan. Dan ingat Nandar, Nandar ingat. Silakan kan berarti. Saya tanya kau dari Al-Qur'an, kau tanya kau tentang Islam. Udah jangan dibatasi, kita mengalir aja. Nanti kalau Abang memang ada gak keberatan ketika berdiskusi, sampaikan keberatan Abang di mana. Ya, resen ya. Resen dulu baru usangga kau. Oke, silakan kau duluan. Ya. Kau duluan silakan Akimiut. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brukhim habaim likulam, baruk Hashem, baruk ata Adonai Elohenu melek haolam, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Hi Adonai Elohenu, hu Elohai ha Elohim. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, saudara-saudari sekalian, sebentar. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita sedang membahas tentang penyaliban. Sebetulnya saya gak ada niatan diskusi pada malam hari ini karena Bang Rudi tadi nelpon saya, ayo debat besok Kamis. Ternyata Kamis saya diundang sama RIM ya, untuk mengisi kajian. Kamis Jumat ada les, akhirnya les sampai jam 8. Ya udah jam 8 aja. Tapi tiba-tiba yang bersangkutan kekeh ingin mengajak saya debat mengenai ini karena kemarin sudah berdebat dengan Bang Aristo. Saya tidak mengikuti perdebatannya semacam apa, tapi mudah-mudahan perdebatan pada malam hari ini membangun sebuah ilmu baru bagi kita semua. Nah, saya akan sampaikan dulu dalil di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-157. Nah, yang ada di hadapan teman-teman ini di dalam bahasa Ibrani ya. Ini tadi saya lagi mempelajari ini, nggak ada acara live kan. Nah, berhubung sang debitors mengajak live, oke lah. Nah, di dalam Quran surat 157, An-Nisa 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ya, ini terjemahan di dalam bahasa Ibrani. Yube gelal omram, dan ya, menurut perkataan omram mereka, annahnu haragnu hamasya Isa bin Maryam. Dan karena perkataan mereka, sesungguhnya anahnu haragnu hamasya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, syaliha Allah, utusan Allah. Sesungguhnya kami telah membunuh ya Isa Rasulullah ya. We akhin lo haragnu to elo shalbu to.
Padahal ya mereka tidak hargu tidak izin Nandar, kita sedang tidak bertilawati. Kenapa? Tolong itu kita tidak sedang itu. Tolong kita berdiskusi saja. Kamu jelaskan apa yang menjadi dasarmu mengatakan Nabi Isa itu tidak ya, atau Yesus tidak disalib. Kan kau giliran kau bertanya kepadaku. Iya. Silakan. Tidak perlu. Tidak perlu kau. Kita habis waktunya untuk itu. Langsung tancap gas. Kau paparkan. Kau paparkan datamu. Siap. Aku nanti sanggah ya. Silakan. Siap. Oke. Sebetulnya tadi saya sedang membaca ya. Tapi karena Bang Rudi mungkin dan teman-teman semua biasanya memang teman-teman Kristen ini antipati dengan Al-Quran atau dengan bacaan bahasa Ibrani. Maka saya akan sampaikan. Kalau kau baca Al-Quran aku tidak antipati, Nandar. Silakan kau baca Al-Quran, tetapi langsung kepada intinya. Silakan. Kenapa Abang begitu antipati dengan bahasa Ibrani yang merupakan bahasa asli dari Perjanjian Lama? Karena suara kau jelek sekali ku dengar. Kalau suara kau merdu, aku mau mendengarkan Nandar. Gitu. Ya udah. Ya, oke. Silakan langsung tajam gas, buktikanlah. Kali ya, bukan jelek sebenarnya ya. Mungkin ada apa namanya itu pendengaran Bang Rudi yang terganggu gitu ya. Memang teman-teman antipati dengan Ibrani ya. Oke, nggak masalah. Saya panjang-panjangkan langsung kau bahas. Kita bicara. Saya bacakan ini. Al-Quran kau baca silakan. Abang mau diskusi apa kagak? Ya kan? Kan ini kita aku mau, tapi kau yang nggak mau. Kesana kemari panjang lebar. Bukan kesana kemari. Silakan. Ayo kita berdiskusi. Saya kan ya, tadi sudah langsung menyampaikan. Jangan pala kata sambutan. Dia tidak mau mendengar bahasa ini. Dia tidak mau mendengar. Tidak usah, langsung aja. Silakan. Oke ya. Di dalam Quran surat An-Nisa sebagaimana yang tertera di sini wa qaulihim inna qatalnal masyi'a Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum ya wa innal ladzina ikhtalafu wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhum ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhanni wa ma qataluhu yaqina. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh itu. Nah, teman-teman, Al-Quran sudah menyatakan bahwa Isa alaihissalam itu tidak dibunuh. Begitupun tidak disalib. Ya, tetapi orang yang dibunuh dan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Kalau kita melihat di dalam sebuah literasi dan referensi, teman-teman bisa mengecek dan mengcross-checknya sendiri ya di dalam buku ini. Ini ya, namanya Menguak Injil-Injil Rahasia. Sebentar ya, kok agak ini ya, nggak kelihatan ya, sebentar. Bang Rudi sebentar ya. Sebentar biar kelihatan bukunya kayak gini biar kelihatan ya. Nah ini teman, Menguak Injil-Injil Rahasia. Ya, di halaman ke-39 Basilides. Nandar, sorry, tolong disebutkan penerbit siapa, pengarang siapa? Siap. Nama pengarangnya Desi Ramadhani SJ. Beliau ini seorang akademisi, profesor, doktor ya, sekolah di Amerika dan dia bukan beragama Islam. Ya. Ini bukunya, teman-teman, Menguak Injil-Injil Rahasia. Kalau penerbitnya Desi apa? Profesor doktor. Desi Ramadhani ini nih. Desi Ramadhani SJ ya. Menguak Injil-Injil Rahasia. Nah, di halaman Abang bisa cari nanti biografi yang bersangkutan. Penerbitnya Canisius ya, berarti ini penerbit Kristen karena namanya juga penerbitnya Canisius ya, nama-nama us biasanya Kristen ya. Tapi saya juga nggak tahu, nggak bisa. Apa judul bukunya? Judul bukunya? Ini nih, Menguak Injil-Injil Rahasia. Kan. Oke ya, di halaman ke-39. Saya buka dulu ya, halaman 39. Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian pada tahun 117 sampai dengan 138 Masehi. Jadi Basilides ini
ya lebih tua umurnya dan dekat jaraknya dengan Yesus. Lebih tua daripada Injil Thomas, lebih tua daripada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, lebih tua dari Konsili Nisia yang diselenggarakan pada tahun 325 Masehi. Nah, saya akan bacakan di sini. Basilides menolak ajaran gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Menurut Basilides yang menyerahkan salibnya kepada menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dan dengan suatu cara, Yesus berhasil mengelabui mata semua orang. Ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban, Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa. Dan sesudah itu, ia naik ke langit. Ya. Kisah tentang Yesus yang diserupakan ini terdapat dalam dokumen Hag Hammadi, The Second Trace of the Great Saints, dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik halaman 82 sampai 83. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Kisah bahwa Yesus berhasil menyelamatkan diri dari penyaliban adalah satu unsur yang sangat umum tersebar dalam tulisan-tulisan pada mula-mula ya. Nah, ini membuktikan bahwa saudara, memang betul apa yang dikatakan Al-Qur'an bahwa Yesus tidak disalib. Dan katakan Al-Qur'an sebagaimana tadi saya share screen di sini ya, Quran surat An-Nisa ayat 157, terjadi perselisihan tentang siapa disalib itu. Itu sudah hal yang umum, hal yang lumrah pada saat itu. Bahwa Yesus tidak disalib. Bahkan kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, salah satu anugerah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam ya, menurut Injil itu sendiri adalah Nabi Isa alaihissalam bisa berubah rupa, saudara. Di mana itu ayatnya? Ini pembahasan ini sudah kemarin kita bahas. Ada di dalam Injil Markus, Injil Lukas. Sebentar ya. Dulu Nandar, sebentar. Instruksi. Isa alaihissalam tidak pernah di Injil Markus. Tolong kau bukakan dari Al-Quran bahwa Isa bisa merubah wajah dari Al-Quran. Tadi kita ada janji kalau bicara tentang Islam. Ini ya, kalau berdebat dibatasi. Begini Bang ya. Kalau tidak Nandar. Jangan kau silang-silang ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Makanya aku bilang, kau buka dalam Al-Quranmu mana Allah SWT memberikan kuasa mujizat bagi Nabi Isa untuk merubah diri. Silakan. Dengarkan saya Bang. Ketika kita berdiskusi, ketika kita berdebat, saya ngomong apapun terserah saya. Yang penting nggak bisa omongan saya. Sebentar. Ini kalau memang begitu, ngatur semacam kau, ini Bang. Kalau abang takut berdebat dengan saya, kau tanya mundur aja aku bilang. Lah, kau tanya aku mengenai Bible, ku jawab. Sebentar. Jangan kau silang-silang ajaran. Ini justru bertanya tentang Bible. Ini bertanya tentang jangan sejarah, kau bilang Isa. Lah, kasih tahu itu Yesus. Gitu. Ya, Yesus. Silakan. Ya, Yesus gitu. Kalau Yesus kau bilang aku terima, silakan. Ya. Celana pendek. Sebentar. Ya, aku kan yang penting nggak kelihatan di sini ya kan. Nggak apa-apa celana pendek juga orang di kamar. Ya. Sebentar Bang ya. Sebentar. Karena ini debat santuy. Tadi Abang mengatakan harus menyebut Yesus. Ya. Kalau kau bertanya kepadaku, kau sebutkan Yesus. Kalau aku bertanya kepadamu, nanti ku sebutkan Isa. Kita adil. Jangan disilang Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Saya tak terima. Imani gitu. Imanmu, ku imani imanku. Silakan. Ya, kita kan memberi pengajaran kepada orang banyak. Jangan kita membohongi orang banyak. Iya. Betul. Oke ya. Sudah, kapan bertanyanya? Dua pelanan kita ada kau bertanya. Sebentar, belum. Aku lagi membuka Injil dalam bahasa Yunani, ya. Sebentar. Gak apa-apa kan? Greek New Testament online. Sebentar. Langsung aja kau tanya. Nah, enggak langsung. Ini saya lagi buka sebentar. Ini kau menjelaskan, lucu kau menjelaskan. Jangan tergoncang, saya lagi buka. Sebentar lagi. Saya tidak tergoncang. Nanti kau pun bilang jangan tergoncang. Selalu kawan. Sebentar. Satu ayat meruntuhkan imanmu. Lah, justru yang iman abang yang akan runtuh, ya kan? Gak pernah. Kau lihat Syaristo kemarin sampai mukanya panik gitu. Kasihan kali. Kau pun kasihan kali malam ini. Tunggulah. Kenapa kasihan? Ya kan? Ya tunggu, lihat saja. Sebentar.
Lihat wajah kau aja wajah bingung, orang udah tahu. Enggak, bukan bingung, aku memang kau mencari-cari. Bukan, Ayo angkat tangan gini, ayo angkat tangan. Sebentar. Apanya? Sebentar. Angkat tangan dua gini biar kelihatan. Sebentar dulu. Oke, gini Bang, ini sudah aku lampirkan ya dalilnya. Bentar. Sebentar, ini ya. Kelihatan Bang? Kelihatan. Sebentar, aku perbesar dulu ya. Aku perbesar nih. Nah, ini yang aku lagi cari Bang. Jangan suzon. Ya. Suzon. Ya, gunakanlah apa yang bisa kau googling su. Yang enak itu sebenarnya kita diskusi angkat tangan gini Jadi siapa ini Bang, dengarkan saya Bang. Ya. Mak, ada lagi yang ditangkap menghina Nabi nih, Joseph Suryadi. Sebentar. Jangan lari, jangan kabur. Nih, enggak lari aku perjanjian baru itu bahasa aslinya Yunani. Ketika saya tadi menyebut nama Isa, Abang protes. Iya kan? Kita tidak kenapa lo. Aku protes karena Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Lah, terus kalau saya bilang Yesus, dia itu adalah kalau putra saya mengatakan Maria. Kalau saya mengatakan Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Tolong dibedakan, Nadar. Itu iman kami. Tidak bisa kau paksakan. Imanmu di bawah pohon kurma. Tidak bisa kupaksakan imanmu bahwa Nabi Isa lahir di kandang domba. Nggak bisa. Pahami Nadar, kita berdiskusi. Pegang agamamu, ku pegang agamaku. Jangan kau silang-silang. Kau bertanya tentang agamaku, ku jawab dari agamaku. Aku bertanya tentang agamamu nanti, kau jawab dari agamamu. Silakan. Buktikan Yesus itu. Begini, Abang bisa baca ini enggak? Abang bisa baca ini enggak? Nggak bisa aku baca itu, nggak bisa. Nggak bisa dibaca. Yang ku minta sama kau. Makanya dengarkan dulu, Bang. Yang ku minta sama kau. Saya dulu. Kau tanya aku apa bukti Yesus disalib, atau kau buktikan bukti Yesus tidak disalib. Silakan. Bentar, tadi kan aku sedang membuktikan dengan literasi dan referensi yang sudah kau buat. Aku sudah dengar. Kenapa pertanyaan belum ada? Astagfirullah, kalau Abang pertanyaanmu kapan? Saya. 30 menit kita berdiskusi, kau hanya berbicara-bicara. Pertanyaan tidak ada, aku menunggu dari tadi. Ini aku sedang mempertanggungjawabkan dan sedang memberikan statement. Kalau kau sedang mempertanggungjawabkan, aku yang bertanya kepada kau. Dengarkan saya. Abang dari tadi dia mampu setengah jam. Sebentar. Saya itu tadi ketika saya mengatakan Isa, Abang protes, ya? Ya protes dong. Kau jelaskan Yesus aja kepada kami. Enggak, Yesus itu siapa, Bang? Ini di dalam bahasa. Sebentar. Saya bacakan dulu ya, Bang. Aku nanti bertanya kepada kau tentang Isa. Mau hantu belau pun itu. Intinya kita sudah sepakat. Di Indonesia orang Kristen mengatakan Yesus. Di Indonesia orang Islam mengatakan Isa. Titik. Gini Bang. Kita pembuktian kita jangan lari. Ini yang gak suka dari Konanda. Kau tidak pandai berdiskusi. Selama pembuktianku ini, aku senantiasa menggunakan literasi referensi yang ada. Baik di dalam pertanyaan kau apa? Sudah ada kau bawa itu referensi. Sekarang aku yang menyerang kau. Saya belum bertanya. Saya sedang memberikan pernyataan terlebih dahulu. Kan sudah. Terus apa lagi yang mau kau bertanya? Bahwa kau menggunakan kitabnya siapa tadi itu? Kenapa aku menampilkan Matius 1 ayat 1 di dalam bahasa Yunani? Kenapa? Silakan, mau apapun kau buat silakan. Karena tadi ingat begini, kenapa saya teman-teman semua baik Kristen maupun Muslim, kenapa saya melampirkan Matius 1 ayat ke-1 di dalam bahasa Yunani? Kenapa? Karena Bang Rudi ketika saya ngomong Isa dia protes. Memang aku protes. Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Kita tidak hanya bicara. Kenapa Anda protes? Sedangkan di dalam bahasa Yunani sendiri lahir di bawah pohon kurma. Sebentar, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu namanya, saya memang harus protes. Itu namanya di dalam perspektif teologis. Sedangkan menurut kitab suci sendiri nggak ada Yesus itu. Nih di sini disebutkan. Nanda, sebentar. Ini ayatnya ada, Bang. Saya membuktikan kau kepada saja Abang mengatakan bahwa sesembahan Abang itu bukan namanya Yesus. Yesus. Itu tidak pernah konsisten.
Terkadang Tidak kau konsisten bilang Biblos bagaimana? itu bahasa Ibrani. Sekarang tidak. kau buka Ya. ini bahasa Yunani. Sebentar. Kita Dengarkan berdiskusi. saya, Bang. Kau Kalau imani Abang imanmu, ku imani takut, imanku. Kau kalau buat Abang itu tak, Isa, ku buat ya itu Yesus. Allah. Sekarang Ya, kau Bang. buktikan Yesus tidak disalib. Silakan. Bang, kalau saya lagi menjelaskan, tolong Tidak jangan ada yang kau jelaskan, dipotong yang kau dulu. jelaskan Saya Isa. lagi menjelaskan. Tujuan aku nanti Nandar, Isa Saya aku ya. lagi Oke, silakan menjelaskan. ya. Kau Ya, memang nggak tahu saya berdiskusi, kan silakan. Ku masa tunggu. saya langsung Ingat ya, sebentar, waktumu 1 jam. Silakan. Masa saya langsung bertanya, sedangkan saya tidak menyajikan argumentasi saya. Ya, saya lagi menjelaskan, Abang potong, tidak kooperatif. Makanya tadi saya mengatakan Isa, Saya Abang kooperatif. protes. Lah, cuman kau saya tidak mengatakan, konsisten. saya mengatakan Nah, Isa, kenapa sukanya Abang kau kooperatif? lari-lari ke hal yang tidak penting. Bukan lari-lari, kasih bukan kau lari-lari. waktu. Saya Sekarang silakan kau uraikan, saya jangan uraikan yang nggak penting. apa yang saya sampaikan. Bang, Sekarang, ini coba lihat Abang di dalam silakan Injil. kau uraikan, Di dalam tidak Injil perlu Alkitab lari ke sendiri, hal-hal yang di tidak dalam penting. Injil berbahasa Kau Arab uraikan, Isa. tidak perlu Lah, kau kenapa uraikan hal Abang yang tidak penting. Udah. Oke. Kita lanjut aja. Gini loh ya. Aku hanya ingin menyampaikan, teman-teman. Di dalam bahasa Yunani sendiri, di sini disebutkan Biblos, Genesios, Esau, bukan Yesus. Ini dalam bahasa Yunani loh. Yesus Kristo. Nandar, kau sudah melenceng. Abraham. Kita sedang bicara bukti Yesus tidak disalib. Ini silakan. Buktinya. Lah, saya tadi kan saya bilang, kalau kau bilang ini buktinya bahwa itu adalah Nabi Isa, kau harus mengakui Injil ini Allah SWT yang menurunkan. Apakah kau terima Matius 1 ayat 1 Allah SWT yang menurunkan? Dengarkan saya, Bang. Apakah kau percaya Matius 1 ayat 1 Allah SWT yang menurunkan sehingga namanya sama? Silakan langsung jelaskan, jangan lagi balik-balik. Ketika saya lagi menjelaskan, tolong Abang dengar dulu. Ini kan waktu saya. Kita tidak sedang bicara kembali lagi. Jelaskan. Tapi kau yang lari. Saya jelaskan ya. Penyalipan langsung. Saya mengatakan ini larinya ke penyaliban. Ini larinya ke penyaliban, ya. Saya tadi mengatakan Isa, Abang protes. Bukan Isa, tapi Yesus. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya sendiri, di dalam Matius 1 ayat ke-1, nggak ada tertulis Yesus. Ya kau kan? Kembali lagi. Genesios, apakah kau mau mengatakan bahwa Isa itu berasal dari Matius 1 ayat 1? Lah, enggak, justru ini buktinya nih. Nah, ya kan? kalau kau tidak mengakui, jangan kau paksakan Isa itu berasal dari Matius 1 ayat 1. Nggak bisa, Bang, ini Alkitab Yunani. Ini gimana sih kau ini? Kita kembali kepada inti perdebatan kita. Buktikan Yesus tidak disalib. Tidak perlu kau mengemis agar Nabi Isa adalah Yesus di Matius 1 ayat 1. Bang. Saya sudah membuktikannya. Kalau sudah giliranku lagi. Giliranku sekarang menyanggah kau. Saya belum bertanya kok. Belum bertanya bagaimana Abang bisa. Dalil kau yang mau kubantah. Ya Allah. Gak tahu kau sistem apa pengujian. Kan kau berdalil Yesus tidak disalib. Kenapa kau Abang ambil itu? kau ambil buku Profesor Dr. Desi Ramadhani. Penjelasan saya. Kenapa Abang itu begitu takut dengan penjelasan saya? Enteng sama aku penjelasan kau. Kupatahkan tuh sebentar, Nanda. Ingat, saya mempunyai hati yang lapang. Bahkan thumbnailnya sendiri, saya tidak buat yang aneh-aneh. Saya berikan judul apa? Diskusi kebinekaan. Karena saya memiliki tujuan agar diskusi ini menarik. Tujuan kau nggak ada, nanti kau ganti tuh. Sudahlah, lihat judul-judul di tempat kau apa. Sudah, ya Bang. Abang tidak menguasai Ibrani. Abang tidak bisa membaca Yunani. Saya yang bisa membaca Ibrani dan Yunani. Kau langsung, kau bisa membaca tapi tak mengerti maksudnya. Ya, kau ini, Bang. Coba perhatikan di sini. Kau buktikanlah bahwa Yesus tidak disalib. Silakan Nandar. Kau buktikan Yesus tidak disalib. Saya kan tadi sedang menjelaskan. Kau buktikan Yesus tidak disalib, Nandar. Kau buktikan Yesus tidak disalib. Atau gini, aku yang memulai. Kita balik, aku yang memulai. Lah, saya kan belum selesai. Ya, silakan. Langsung kepada intinya, Yesus bukan disalib. Janganlah kau ulang bukti Nabi Isa adalah Yesus. Kalau kau membuktikan Nabi Isa adalah Yesus dari Matius 1 ayat 1, artinya Injil Allah SWT itu adalah Matius. Silakan. Mana ada semacam itu. Makanya Bang, saya adalah kau mengambil dasarmu dari Matius. Sebentar.
Aduh, Bang. Aku Ini, Bang. kalau jadi rektor Bang. kau dulu kuliah bunuh diri, aku malu lihat kayak gini. Gini, Silakan, Bang. silakan. Gini. Langsung ya kepada inti. Nandar, kita langsung Ya, kepada inti aja, sebentar. usah Saya bertele-tele. bertujuan untuk mengedukasi. Tidak Bukan usah kau tujuan edukasi, untuk orang udah membodohi, pintar. Bang. Kau buat Bagaimana? aja Aduh, apa dalilmu mengatakan astagfirullah. Yesus tidak disalib. Silakan. Kutunggu, aku diam sekarang, tetapi kau langsung pada intinya. Silakan. Oke, sudah saya jelaskan kembali ya. Teman-teman semua, bahwa Yesus itu memang tidak pernah disalib. Yesus itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam perspektif Al-Qur'an, An-Nisa 157, baik di dalam perspektif historis, bahkan gereja mula-mula yang hidup pada tahun 117 sampai 138, lebih tua umurnya daripada Injil Thomas, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan lebih tua dari Konsili Nisia. Itu ada perselisihan. Lalu di mana datanya, literasinya? Datanya ini di buku Menguak Injil Rahasia karya Desi Ramadhani SJ ya. Jadi buku ini dibuat bukan oleh orang Islam. Bahkan ini dia sekolah di Harvard University kalau tidak salah ya. Dan dia juga bersikap objektif karena dia juga bukan Kristen, bukan Islam ya. Saya nggak tahu agamanya apa. Nah, dia mengutip dokumen dari Hag Hamadi, The Second Traits of the Great Seth, dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik. Jadi memang Petrus saja sudah mengajarkan. Bunda Maria, Yosef, suami Maria itu sudah mengajarkan bahwa Yesus tidak disalib. Nah, bahkan di dalam Injil Yudas, saya punya Injil Yudas, mana ya? Ada di tumpukan buku ini. Nah, di sini dikatakan bahwa mengisahkan hal yang serupa, bahwa Yesus tidak disalib. Artinya apa? Benar pernyataan Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Jelas dalilnya, dari Al-Quran jelas, dari historis jelas, dari ayat Alkitab pun jelas. Bahkan Al-Quran menyatakan diserupakan. Ternyata salah satu karunia yang Allah berikan kepada Isa alaihissalam itu adalah mampu berubah rupa. Di mana ayatnya? Lukas 24, 15, 31, Yohanes 20, 11 ayat 18. Yang lebih jelas lagi Markus 16, 12, Markus 9 ayat kedua. Silakan dijawab. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Nandar. Tolong mute mic-mu. Aku tadi ku mute mic-ku. Ya. Sebelum dikatakan silakan, jangan kau berbicara. Nah, begitu. Kalau berdiskusi langsung pada intinya. Sekarang kau mengambil yang namanya buku dari Desi Ramadhani. Oke. Ini juga dari artikel yang sama. Aku share juga sama kau Nandar. Ya. Ini Menguak Injil Rahasia. Ya, ini. Sama ya, bukunya sama ini. Sama kan Nandar, ini dia. Canisius punya. Dan ini yang mau saya buka di sini adalah mengenai Injil Basilides. Juga ada tulisan Basilides, seorang bidat yang hidup pada abad kedua, yang menentang ajaran yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simeon dari Kirene, dan dengan cara Yesus berhasil mengelabui mata suraganya kepada Simon. Aku mau tanya, ketika bentuk raganya dipinjamkan, Nandar, kau tidak menjelaskan tadi bagaimana bentuk raga itu pinjamkan. Apakah rohnya yang keluar dipinjamkan kepada Simon dari Kirene? Ataukah dagingnya ini yang dipindahkan kepada Simon dari Kirene? Harusnya kau mampu menjelaskan kepada kami semua. Yang dimaksud bentuk raganya dipinjamkan kepada Simon adalah sebagai berikut. Setelah itu Nandar, setelah kau mampu menjelaskan bentuk raga dipinjamkan kepada Simon, maka kau pun harus mengakui bahwa Yesus memiliki mukjizat luar biasa, bisa memindahkan raga. Kan itu. Dan kau harus menjelaskan, ketika Yesus tertawa, kan kau bilang Yesus tertawa, itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk roh? Ataukah dalam bentuk raga yang sekarang semula? Harus kau jelaskan kepada kami Nandar. Barulah saya bisa menjawab semua pertanyaanmu. Sekarang kamu hanya membawa ulasan bidat.
Bagi kami saya tolak itu karena bidat. Saya tidak terima bidat berbicara. Rujukan yang kau berikan tidaklah tepat nandar. Apalagi sampai kau membuka pembukaan dengan surah 4 ayat 157. Dan kau mengatakan bahkan ini didukung oleh bidat Kristen. Jangan-jangan. Apakah Allah SWT mendukung bidat Kristen? Saya nggak tahu. Karena menurutmu buku ini lebih dahulu ada daripada Al-Quran. Al-Quran turun 610. Harus kau pahami itu, Nandar. Kalau kau senang, ya silakan. Bahwa kalian adalah pengikut bidat si Basilides. Sementara kami nggak mau. Kalau kamu bilang Yesus bisa merubah raga, tidak merubah raga. Ketika Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, wajahnya bercahaya. Bukan raganya dikeluarkan, dipindahkan ke yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kau ngotot itu adalah Simon dari Kirene, berapa lama raga itu di tubuh Simon dari Kirene? Apakah menurutmu Simon dari Kirene tidak akan berteriak ketika dia membawa salib? Ingat, Nandar, terjadi perpindahan salib. Semua orang menyaksikan perpindahan salib dari Simon dari Yesus ke Simon dari Kirene. Kalau tiba-tiba yang mengangkat itu menjadi Yesus, apa orang nggak berteriak? Loh, tadi Simon. Kemudian, Nandar, ketika disalib, bagaimana seorang Simon dari Kirene mampu mengatakan, hari ini engkau dan aku bersama-sama di dalam Firdaus? Tolong kau jelaskan itu. Jangan kau bilang nanti Simon dari Kirene dikasih kuasa dari Allah. Gak ada itu, Nandar. Dan berikutnya, Nandar, kau juga harus menjelaskan bagaimana Simon dari Kirene bisa mengatakan Eloi, Eloi labo sabachthani. Sudah Bang. Sudah Bang ya. Sudah. Belum ada aku bilang silakan kok. Kau 45-40 menit tadi. Ya. Nah, kalau kau tunjukkan dari agama kami, penyalipan itu tetap ada. Dan dunia mengatakan betul ada penyalipan. Yang disalibkan siapa? Yesus Kristus. Kalau kemudian ada 600 tahun kemudian ada ternyata yang mengatakan tidak ada penyalipan, berarti bersumber dari Basilides. Karena kau sendiri mengakui Basilides lah yang pertama sekali mengatakan hal tersebut. Terima kasih bahwa sumber kitab sucimu dari Basilides. Terima kasih, Nandar. Dan kau tadi mengakui didukung oleh Basilides. Ya, Nandar ya? Wah, dia lari tak kemana-mana nih. Kelihatan kali dia minta bantuan. Oke. Jadi kawan-kawan. Sudah belum? Lah, tunggulah, geng. Dikit lagi lah, geng. Ya. Kalau bicara tentang Yesus disalib atau tidak, kawan. Ya, kita tidak bisa merujuk kepada bidat. Karena semua orang ingin membatalkan penyalipan Yesus, pasti menggunakan alasan bidat. Demikian juga sifat mereka itu sama dengan iblis kalau dalam Bible. Iblis ingin menggagalkan penyalipan Yesus. Maka iblis masuk ke dalam Yudas. Yudas menyerahkan Yesus kepada ahli Taurat dan mahkamah agama. Tujuannya apa? Agar Yesus ini diadili di mahkamah agama dan ditemukanlah bukti bahwa Yesus berdosa. Untuk hukuman mati itu yang pertama berzina, maka dirajam. Yang kedua membunuh, maka dibunuh. Yang ketiga menyetarakan diri dengan Tuhan. Dan faktanya mereka tidak menemukan hal itu dalam diri Yesus. Maka Yesus dioper kepada Pilatus. Dan Pilatus cuci tangan juga, kawan. Dia bilang, aku tidak menemukan kesalahan dalam orang ini. Disitulah kecanggihan iblis. Iblis ingin Yesus tidak jadi mati di kayu salib. Apapun alasannya. Jikalau ada di kemudian hari yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib, itu adalah iblis. Iblis. Tetapi kalau ada yang mengatakan nabi lain bukan Yesus namanya tidak mati di kayu salib, silakan. Tetapi selagi dia merujuk kepada Yesus anak Maria yang lahir di Bethlehem di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu bukan menyinggung agama lain. Bahwa iblis memang menginginkan Yesus tidak mati di kayu salib.
Tetapi selagi dia mengatakan Yesus yang lahir di Bethlehem, anaknya Maria, putra duniawi daripada Yusuf, itu mati di kayu salib. Tidak bisa dibolak-balik, kawan. Kalau Nandar mengatakan Nabi Isa tidak mati di kayu salib, tinggal nanti kita buktikan. Kita uji. Saya setuju Nabi Isa tidak mati di kayu salib. Kenapa Nabi Isa harus mati di kayu salib? Karena di dalam ajaran Islam, salib itu ada dua pengertiannya. Pengertian yang pertama adalah pada salib Fir'aun. Fir'aunlah yang pertama sekali mengeluarkan salib di dalam Al-Quran. Itu dilakukan bagi pengikut Musa. Artinya siapa yang mengikut Allah SWT disalibkan. Kemudian salib kedua adalah salib zaman Nabi Muhammad. Ini adalah salib yang diberikan kepada orang yang melawan Allah dan Rasul. Jadi bertolak belakang kedua salib ini. Sekarang Nabi Isa berada di mana? Berada di antara Fir'aun dan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Artinya yang berlaku adalah salibnya Fir'aun. Karena Nabi Isa menyembah kepada Allah SWT. Kan itu. Maka si Nandar harus bisa menjelaskan apa dasarnya Nabi Isa ingin disalibkan oleh orang-orang Yahudi itu. Sampai kepalanya botak. Tidak bisa ditunjukkan satu ayat pun dari Al-Quran. Kecuali mereka membunuh Nabi di tempat mereka. Tetapi hati-hati. Ayat 153 itu menjelaskan. Kan ini 153, 154, 155, 156, 157. Itu berada di zaman Musa. Bukan berada di zaman Nabi Isa. Kalau dikatakan Nabi Isa hidup di abad 1. Baca baik-baik ayat itu. Surah An-Nisa 153 sampai 157. Itu berkelanjutan ayatnya. Maka membantah itu sederhana. Buka surah 5 ayat 117. Nabi Isa saja mengatakan dia mati dan menitipkan umatnya. Tolong di share screen dulu Nandar surah 5 ayat 117. Halo Nandar, silakan. Share screen dulu, share screen. Surah 5 117. Dapat? Itu sudah aku share screen. Mana? Itu. Oke, ku bacakan ya. Ini masih kalau bacakan berarti yang di share screen-nya bukan yang ini, yang mana yang dibacakan dong? Surah 5 117. Ya, ini yang abang share screen ini, bukan Quran surat 5 ayat 117. Maksudku kau yang main share screen. Oh, aku yang main share screen. Ini tadi mengenai siapa ini si Basilides. Oke, aku share screen-nya. Silakan. Ini. Sabar. Ini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Menurutmu, Nandar, Nabi Isa belum wafat kau bilang? Ayat itu jelas. Nabi Isa sendiri dengan mulutnya berkata, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Jangan kau bilang Nabi Isa nanti wafat di akhir zaman. Siapa yang mau diawasi lagi kalau sudah di akhir zaman semua sudah mati. Dan Nabi Isa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Mengawasi mereka, siapa mereka ini? Ini harus kau perhatikan ayat berikutnya. Sudah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Oke? Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Bentar Bang. Yuk. Bentar Bang ya. Ini soalnya pertanyaannya terlalu banyak, jadi aku nggak tahu harus dari mana aku menanggapi. Satu-satu aja yang aku tanggapi. Nah, Abang tadi kan membaca Quran surat berapa ini tadi? Coba Bang ke 5117. Ya, yang ke tadi yang atas coba, yang mewafatkan aku. Coba.
Wafatkan. Mana ada? Saya ini Nah, 511 ini. Ya. Nah, coba abang blok Arabnya itu, karena kenapa? Begini teman-teman ya. Kaidah bahasa Arab itu seperti bahasa Ibrani, ada gramatikalnya. Nah, saya nggak bisa blok ya. Coba abang blok di atas yang Tuhanku itu, yang sembahlah Allah Tuhanku. Coba abang Begini blok aja Nadar, coba kau yang enggak. main share screen di punyamu, bukan bisa kau buka ini. Yang ini. Oke, aku share screen. Aku share screen aja Ya, deh. jadi kau bebas. Quran surat berapa itu tadi? 5117. Oke, Al-Maidah ya, 5117. Oke, aku remove dulu ya, Bang. Quran Al-Maidah, sebentar ya, Bang. Quran surat 5 ayat 117. Oke, sebentar aku share. Oke, share ya, Bang. Sebentar. Share screen. Problem. Ini Bang, aku ajari Bang. Sudah kelihatan ya? Nah, ntar aku perbesar dulu layarnya. Surat Al-Maidah ayat 117 ya. Ma qultu lahum ila ma amartani bihi ani abudullaha rabbi wa rabbukum, ya, kata Yesus itu. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika hidup di tengah-tengah Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu Trinitas, Tritunggal, Wanes, ya, dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Hamashiach atau Isa Mashiach itu hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sesuai dengan Markus 12 ayat ke-29, Matius 4 ayat 10 gitu kan. Yohanes 17 ayat ke-3 sama seperti itu. Nah, kemudian di sini di diksi berikutnya, dan aku adalah saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Nah, yang Bang Rudi pertanyakan adalah maka setelah engkau wafatkan aku. Ini Bang ya. Halo? Halo Bang? Iya, Bang? terus. Ya. Aku tahu berdiskusi, aku diam. Oke. Silakan. Nah, di dalam Al-Quran itu, meskipun belum aku bilang silakan, kau tadi sudah ngambil alih, silakan. Ya, enggak, aku tanggapi satu persatu aja. Di sini falamma tawaffaitani, yang diterjemahkan menjadi mewafatkan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada mutawafika, wafat. Di sini ada tawafata ini, itu tidak mesti memiliki arti kematian, akan tetapi bisa ditidurkan, ya, kecuali di situ menggunakan kata maut. Kalau maut itu mesti bermakna kematian, tetapi kalau kata tawafaitani itu tidak mesti mati, gitu. Mutawafika sama sejenis dengan mutawafika, jadi tidak senantiasa bermakna mati. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan semacam ini, karena Nabi Isa alaihissalam tidak mengawasi, artinya kenapa? Apa? Berarti artinya pada saat itu Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat. Berarti tolong buka surat 7 ayat 25. Surat 7 ayat 25. Aku mau lihat mati yang kau bilang itu tidur atau gimana. Surat 7 ayat 25. Ya, sebentar, aku belum selesai menjelaskan tentang ini, gitu kan. Dan ini adalah perdiskusian Nabi Isa alaihissalam dengan Allah di hari kiamat. Yang mana hari kiamat belum ada loh. Nabi Isa kok kan, sudah hari kiamat bercerita. Ini kan berbicara tentang abar, ya, bukan hove, bukan berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghakimi atau memberikan penghakiman kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bertanya. Ya kan? Menginterogasi, kalau istilah kitanya itu. Mempertanggungjawabkan dari Isa alaihissalam terkait dengan konsep Trinitas, konsep ketuhanan dia di dunia ini, siapa yang mengusung. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan Trinitas tapi Triteos. Ya, lah apapun itu. Perhatikan itu Nabi Isa menyeka. Nabi Isa seka itu.
Iya, makanya Maha Nabi Isa suci alaihissalam, engkau, tidak pakit Nabi bagiku mengatakan apapun yang bukan. Jadi menurut iya, Nandar, ini iya. percakapan nanti pada hari akhir. Hari akhir ketika Nabi Isa alaihissalam dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, dan Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari penyembahan umat Kristen karena Nabi Isa alaihissalam selama hidupnya di dunia tidak pernah mengajarkan Jadi Isa nanti adalah Tuhan. hari akhir Nabi Isa ditidurkan. Lah, Abang, ini susah banget. Tadi kau bilang ini cerita di hari akhir. Tadi Dengarkan mati saya. di situ bisa juga Dengarkan saya tidur. dulu. Berarti Dengarkan saya Nabi dulu. Isa hari Dengarkan akhir saya dulu. ditidurkan. Silakan. Dengarkan saya dulu ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada perihal Isa tentang ketuhanannya, kan Allah bertanya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku," kata Nabi Isa alaihissalam. Apa yang diperintahkan Isa, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, atau dalam bahasa Ibrani-nya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Artinya apa? Berada di tengah-tengah mereka ketika masih belum diangkat ke langit kedua. Maaf Nandar. Maka setelah engkau, sebentar, di ayat itu apa yang kau bilang ini nggak tadi ada. lagi dijelaskan. Sekarang saya Tolong lagi Nandar, menjelaskan jangan kau kenapa tambah-tambahi dipotong. ayat Al-Quran. Jangan kau tambah-tambahi Saya Al-Quran. tidak menambah-nambahi ayat Al-Quran. Tolong Saya buka lagi ayat. menjelaskan. Saya lagi Tolong buka menjelaskan ayat ayat 116. Tolong buka 116 itu. 116 sebentar. tidak ada yang kau birangkan itu, nggak ada di 116. Sebentar Kau tambahi. dulu, Bang. Sebentar Di situ dulu. dikatakan Aku lagi Maha suci menjelaskan. engkau, tidak Tadi patut bagiku Abang mengatakan bertanya, apa yang bukan hakku. kooperatif atau Jika diskusi aku yang tidak inkooperatif? Kalau kooperatif Nandar, jangan kau tambah-tambahi firman Tuhan loh. Nggak ada di situ kau bilang menambahkan? itu. Siapa Kau yang yang kau menambahkan? katakan tadi Siapa sembahlah yang menambahkan? Allah yang esa, nggak ada di situ. Lah, 116. Kau kan mengutak saya 116. sedang mengkomparasi antara apa yang dinyatakan Al-Quran Coba Nandar, dengan apa yang dinyatakan Yesus di dalam Injil. Di sini beda, dikatakan di situ jangan kau tambah-tambahi. Tak ada. Amartani bihi 116. ani Kau tadi membaca 116. Rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim sahidan ma dumtu fihim palamma tawafataini, ya kan? Memang ada di Injil dikatakan bahwa Allah, Maria dan Yesus itu adalah tiga Tuhan. Injil apa itu? Coba tunjukkan kepada kami. Oke, dengarkan saya. Siap? Mendengarkan saya? Keyakinan Kristen ini terdiri dari berbagai macam denominasi. Ini yang harus Abang ketahui. Ya. Dari berbagai denominasi itu ada juga Katolik. Saya kenal betul Katolik itu seperti apa, tapi saya tidak elok apabila menyampaikan hal ini di dalam forum perdiskusian kita. Tapi Abang akui atau tidak, Abang sadari atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak, ada sekte-sekte, ada denominasi-denominasi Kristen yang menyembah Bunda Maria, minta hamil ke Bunda Maria, mengkuduskan Bunda Maria. Sekarang kalau mengenai itu kau bilang, orang berhaji pun meminta itu di depan Ka'bah, ada. Tapi tidak pernah meminta kepada Ka'bah. Kata siapa? Ya memang tidak, tetapi di depan Ka'bah dia meminta. Apa bedanya? Jangan lari ke Ka'bah dulu. Abang ini memang pintar bersilat lidah. Saya sedang menjawab pertanyaan Abang tentang ayat ini yang berkenaan tentang penyembahan terhadap. Nandar, ayat ini difirmankan kau bilang pada hari akhir. Atau kapan? Atau pada tahun 325 kah? Di dalam Al-Quran itu ya dijelaskan ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah berkenaan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Yang terjadi di hari kiamat adalah, ini kau bilang di hari kiamat, saya lagi menjawab kenapa Anda selalu mengkat saya, selalu menginterupsi saya. Harusnya Anda memulaikan kau tadi, aku belum bilang silakan, kau sudah mengkat aku. Lah, rekaman masih ada. Iya kan tadi saya interupsi sebentar. Jadi kalau lama ini Abang menjelaskan sesuatu tentang ayat Al-Quran harus dilihat dulu ayatnya, bukan terjemahannya. Karena gramatikal Arabik dengan makanya aku bilang sama. Aku mengejar kau 117, kau larikan ke 116. Nandar, 117 aku membuktikan mati di situ tidur.
Maka tolong kau buka surat 7 ayat Ini 25. Apakah 117 yang kau ini, jelaskan tadi 116? Ada Allah, Bukan. ada Maryam, ada Yesus, itu bukan. dituhankan. Itu 116. Ya Allah, bukan Bang. 116 itu. Bukan. Kok bukan? Kau Bukan. tadi Nah, mengatakan itu itu kok. 117 yang aku baca. 117 yang aku baca. Tetapi kau menjelaskan 116 bahwa ada orang yang menuhankan Triteos lah, inilah entah apa namanya, itu 116. Aduh, enggak ada. Anda, Bisa direply lagi. sekarang Bisa coba direply kau lagi. bandingkan Nah, surat 7 ayat 25 mengenai kata mati di situ. Tolong kau bandingkan. Buka surat 7 ayat 25. coba Saya abang ingin aja lihat. yang buka. Coba abang aja yang buka. Oke, Coba. aku buka ya. Surat 7 ayat 25. Ya, ini belum aku tanggapi ya. Ini abang yang menyuruh Ya. saya untuk menanggapi hal ini. Nanti saya jelaskan lagi berdasarkan perspektif Bible bahwa Yesus memang tidak disalib. Ayat 25. Ya. Tadi kau lepaskan share screen-nya ya? Sebetulnya saya sangat menyayangkan kenapa saya lagi jelaskan. Gak usah kata sambutan lah, slow Bukan lagi. sambutan, bukan kata Sudah. sambutan. Saya lagi jelaskan kenapa di-cut gitu kan. Coba Kau abang yang mengkat baca. tadi. Aku dari tadi diam, tiba-tiba aku bicara langsung Ya. kau bilang begini begono, begini begono. Silakan. Ya, coba. Ya. Silakan abang. Di situ baca ada itu. kalimat mati, silakan. Di bumi engkau Ya, lahir, coba hidup. abang baca. Coba baca Ya. Arabnya, bisa nggak? Kalau Arabnya aku nggak bisa, Nandar. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Coba ayat Silakan. sebelumnya, coba ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan bisa kau baca itu. Ya, Allah digeser, berfirman. kan, yang... Ya, Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pertanyaan saya adalah, ayat ini berkenaan dengan Isa atau berkenaan dengan Adam? Saya ingin menyebutkan kalimat mati, membuktikan. Ya, kamu bilang betul. Nabi Isa itu Ya, oke, saya jawab. tadi hanya tidur. Ya, betul. Silakan. Betul. Ya. Nah, teman-teman, di ayat surat Al-A'raf ayat ke-25 ini ya, ini baru mati ini karena menggunakan saya akan bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fihima tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Baru mati, Bang. Terjemahannya betul mati memang, dan Arabnya betul juga mati. Karena dari kata mau. Kalau di sana dulu, saya jelaskan dulu. Sebelum saya selesai menjelaskan, abang dengar dulu ya. Qala fihi matah yauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Ya. Ini baru kata mati. Jadi ayat ini berbicara tentang manusia. Manusia itu hidupnya di bumi, matinya di bumi, dan di bumi juga nanti akan dibangkitkan di hari akhir. Jadi permasalahannya mana? Permasalahannya apa? Nah, permasalahannya Nabi Isa tidur apa mati? Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati pada saat peristiwa penyaliban, tetapi Allah tidurkan di dalam keadaan terjaga lalu diangkat ke langit kedua. Permasalahannya di mana? Oke, jadi surah 5 ayat 117 itu menjelaskan ketika sekarang Nabi Isa di langit kedua atau menjelaskan hari akhir nanti? Nah, makanya kenapa abang bertanya semacam itu? Tadi saya sedang menjelaskan itu, abang cut interupsi. Saya tidak meng-cut karena kau tadi lari ke 116. Saya jelaskan sekarang ya. Buka lagi Quran surat tadi, Quran surat 5 ayat 117 itu. Ya. 5. Di dalam ya Quran surat 5 Al-Maidah ayat 117 ya. Di situ itu kan ceritanya ini. Ya. Di situ itu kan ceritanya, coba dibuka dulu ayat 116-nya ke atas bentar, Bang. Nah, ini kan. Atau dari ayat ke-15 ke-14-nya dulu, coba perhatikan. 14. Ini, ya ini. Nah, Isa putra kami dalam langit. Nah, ini kan peristiwa tentang ini ya. Ayat 15. Ayat 14 ini kapan ini? Biar jelas kita hari kiamat atau sebelum hari kiamat? Bentar.
Konteksnya kita jelaskan yang 15 dulu, 115. 14 dulu. Ini kau jelaskan hari kiamat atau enggak? Enggak, kalau dijelaskan 114 nanti kita harus lari ke ayat-ayat berikutnya dan tidak tepat sasaran. Abang Kenapa bertanya tidak tentang apa sasaran? kemana-mana. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Nah, ini kapan ini? Pada hari akhir atau pada masa hidupnya Isa? Kita sedang membahas tentang penyaliban terlebih dahulu. Ya. Ini harus kita Dan ketahui dulu urutan peristiwa, Nanda. Sebentar dulu. Abang bertanya berkenaan tentang kata maut yang ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-25. Kemudian abang sudah saya pahamkan. Lalu abang bertanya tentang Quran surat Al-Maidah ayat ke-117. Maka saya akan jelaskan ini. Jangan lari kemana-mana dulu. Ya udah, 115. Kita harus tahu lokus deliktinya, Nandar. Kau kan seorang pakar hukum, ahli hukum. Aduh. Jangan kau nanti mengatakan ini di neraka, ini di surga, ini nanti hari akhir. Kita harus dudukkan dulu. Ini kapan terjadinya? Dengarkan ya. Kan abang bertanya tentang peristiwa tersebut. Makanya dibaca Quran surat 5 ayat 115. Allah berfirman, ini tentang makanan ya. Coba 116-nya. Kalau abang bertanya tentang 117, ini berkenaan dengan 116. Bentar. 116. Apakah 115 ini tidak berkaitan dengan 116? Ya, makanya saya bacakan dulu. Nanti setelah saya bacakan, abang boleh bertanya lagi. Siap, silakan. Wa idqala, oke, saya terjemahin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya, wahai Isa putra Maryam, engkau lah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagi ku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada sisimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Begitu ya. Apabila abang mengklik tafsir ayat ini, penjelasan dan asbabun nuzulnya di situ akan dijelaskan. Lalu kemudian 117, sebentar. 117 dulu ya. Nanti setelah itu kalau mau buka tafsirnya nggak apa-apa. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, terjemahan. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu tidak menggunakan kata maut sebagaimana yang digunakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-25. Tetapi di sini menggunakan tawaffaitani, ya, mewafatkan. Arti wafat di dalam bahasa Arab itu tidak selalu mati, sebagaimana arti kurios tidak senantiasa bermakna Tuhan, akan tetapi bisa juga bermakna tuan, ya. Ada terjemahan ganda di situ. Nah, begitu ya. Jadi memang Nabi Isa alaihissalam berdasarkan Al-Quran sendiri, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, gitu kan. Dan peristiwa ini ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan engkau telah mengawasi mereka, ya, maka setelah engkau mewafatkan aku, artinya mengangkat Isa alaihissalam ke langit. Engkau yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Peristiwa integrasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam ini adalah di hari kiamat. Jadi di hari kiamat, iya di hari kiamat ini. Makanya coba buka tafsirnya. Jadi ketika Allah bertanya, ini sudah hari kiamat belum? Ya, dengarkan dulu. Biar saya tidak berasumsi, coba klik di situ ada tafsirnya. Coba baca. Tafsir itu juga asumsi. Lah, tafsir asumsi bagaimana? Dari mana manusia? Memang itu Tuhan yang menafsir. Yang menafsir itu manusia. Abang kan bertanya, saya menjawab. Nah, ini masalah abang tidak percaya atau percaya, coba dibuka di situ. Coba dibaca. Nabi Isa melanjutkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah di hari akhirat. Berarti sudah akhirat. Berarti sudah terjadi akhirat. Sekarang ini belum terjadi kok. Emang belum terjadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah ada pertanggungjawaban di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa nanti di akhirat Isa dimintai pertanggungjawabannya. Anda tidak ada di dalam ayat itu kata akhirat, tidak ada. Kau jangan bohongi saya bahasa Arab. Baik 116, 117 tidak ada dikatakan akhirat. Kau berbohong. Lah, lalu sekarang saya mau bertanya, lalu Isa ditanyai ini di mana?
Ya zaman Isa hidup. Lah, Karena ada dikatakan di sana. Bang, dengarkan saya ya. Loh, tidak ada. Orang kalau bisa menjawab dan dia minta diturunkan makanan di ayat 115. Artinya Isa waktu masih di bumi. 117 mana ada di neraka minta makanan untuk dimakan. Maksudnya ayat akhir itu tidak ada bukan makanan. berbicara tentang di akhirat. Yang berbicara di akhirat itu ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Mana kata akhirat di dalam Al-Quran itu? Kau pintar bahasa Arab, pintar membodoh-bodohi. Tidak ada kata akhirat di 117. Sekarang begini ya. Ketika kita berbicara sesuatu ada kompetensinya. Ya. Tidak semata-mata tafsir Kemendag ini didasari oleh sesuatu yang tidak berdasarkan ilmunya. Mereka paham, mereka tahu struktur bahasa Arab, ada kaidahnya, lugoh, balagoh, ya, nahu dan sorobnya. Mereka tahu di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Makanya dibaca, kan abang tadi tanya, ini peristiwanya sekarang kapan? Aku tanya, dari mana orang itu mengetahui ini di hari akhir? Ayatnya kasih dasarnya. Tadi kan Anda bertanya kapan peristiwa itu? Iya, kapan? Ya, tadi kapan bertanya peristiwa itu kapan terjadi? Sekarang lihat tafsir Kemenag, dibaca. Jadi menurutmu hari akhir Nabi Isa hanya ditidurkan, bukankah harus dimatikan? Masalah percaya atau tidak percaya itu kembali kepada keimanan saudara. Tetapi ketika apakah ahli tafsir ini adalah Nabi? Masalah Anda percaya atau tidak percaya kembali kepada keyakinan Anda. Ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, kalau itu jawabanmu Nanda, makanya masalah kau percaya tidak percaya, dengarkan saya dulu. Ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, maka saya akan jelaskan sesuai dengan kompetensinya. Saya tidak mempunyai kompetensi di dalam hal ini. Saya hanya menyampaikan kebenaran kepada Anda. Lalu bagaimana kompetensinya? Lihat tafsir Kemenag. Lihat tafsir Kemenag. Kenapa kau pandai-pandaian berdebat dengan aku? Lah, pandai-pandaian. Kalau kau nggak punya kompetensi, jelas loh. Begini bang, kalau kau tidak punya kompetensi, tetapi kau pandai-pandaian berdebat dengan aku. Kalau berdiskusi itu harus menyajikan literasi dan referensi. Mana literasi dari ayat itu mengatakan itu di hari akhir? Tadi Quran satu bahasa Arab pun tidak ada. Jangan kau bodohi aku. Anda ngerti bahasa Arab enggak? Saya tidak tahu, tetapi tidak bisa kau bodohi. Tidak ada kalimat itu dikatakan di hari akhir. Nah, makanya tidak ada bahasa Arabnya di hari akhir. Bahasa Arab. Anda sendiri 116, 117 tidak ada kalimat hari akhir di situ. Itu menafsir bahasa Arab. Anda sendiri tidak ngerti bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada kaidahnya. Ada buatlah. Mana kaidah hari akhir? Mana kaidah hari akhir? Aku tahu. Perhatikan dulu. Anda tadi bertanya, saya menjawab. Coba lihat tafsir Kemenag dulu. Sudah. Coba baca dulu. Coba saudara baca. Ya. Nabi Isa melanjutkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah di hari akhir. Aku tidak pernah selama hidupku mengatakan kepada Bani Israel kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, dan kedudukanku sebagai Rasul Allah yaitu sembahlah Allah, Tuanku dan Tuanmu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak ada ibadah kecuali kepadanya. Dan aku sebagai utusan Allah kepada Bani Israel menjadi saksi terhadap sikap mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan lurus keyakinannya. Panjang kali tafsirnya padahal ayatnya pendek. Ini kan pikiran manusia yang sudah masuk. Dan ada pula kafir yang menyelewengkan keyakinannya dengan menjadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Selama aku berada hidup dan bergaul di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, ingat kau pertanggungjawabkan katamu. Ini wafat adalah mati, bukan bahasa Arab. Itu kan wafat. Selesailah tugasku sebagai nabi dan rasul dalam mengawasi keyakinan mereka. Sejak itu engkaulah yang mengawasi mereka. Apakah mereka lurus ataukah menyeleweng dengan menjadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu yang terlihat maupun sembunyi daripada manusia. Jadi Nabi Isa selama hidupnya tidak pernah menyatakan kepada Bani Israel bahwa dirinya dan ibunya Maryam adalah Tuhan. Dan tidak pernah pula memerintahkan menyembah mereka berdua. Itu tafsirnya, harus kau akui bahwa Nabi Isa mati. Wafat, tidak ada bilang tidur. Sebentar. Wafat. Bahasa Indonesianya wafat. Kau melihat tafsir. Wafat itu dalam bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Anda yakini atau tidak, Anda sadari atau tidak, kata wafat itu adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang kau mengakui tafsir itu. Kalau kau sudah mengakui tafsir itu, ya ikuti ini. Nah, bahwa Nabi Isa mengatakan, jangan muter. Saya tidak muter.
Ya, Sekarang kau tadi ngotot Anda mengikuti bertanya, enggak, masalah Nandar. masalah wafat dan maut tadi sudah Anda sendiri melampirkan ayat Quran surat Al-A'raf, Quran surat ke-7 ayat ke-25 sudah saya iakan ya. Sekarang Anda bertanya tentang Quran surat Al-Maidah ayat 117 saya sudah iakan. Bahkan di situ ada tafsir Kemenag yang membenarkan pernyataan saya bahwa peristiwa itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa di hari kiamat, di akhirat, tentang keyakinan yang dianut oleh orang-orang Kristen semacam Anda. Gitu. Sekarang saya belum datang kok bertanya di hari akhirat. Percaya atau tidak? Sebentar. Percaya atau tidak? Sekarang bahasa Arabnya akhirat apa? Bahasa Arabnya akhirat apa? Nah, Anda saja akhirat itu gak ngerti. Akhirat itu dalam bahasa Arab. Makanya kau bilangkan sama kami apa bahasa Arabnya akhirat? Lah, Anda ngerti nggak akhirat itu dari memang nggak tahu, aku nggak tahu. Kau kan bahasa Arab. Akhirat itu bahasa Arab. Iya. Kehidupan apa bahasa Arabnya apa? Ya. Akhirat. Akhirat itu bahasa Arab. Akhirat sekarang itu bahasa aku Arab. tutup ini, kau bacalah ayat 117. Di mana dikatakan dalam bahasa Arab ini akhirat? Aku mau tahu. Baca. Astagfirullahaladzim. Jangan kau bohongi semua orang, Nandar. Astagfirullahaladzim. Ini tidak ada di sini dikatakan akhirat, Nandar. Kau karang-karang jangan tambah-tambahin. Makanya dengarkan saya. Makanya dengarkan saya. Akhirat. Makanya dengarkan saya. Itu berbicara kapan dan di mana. Makanya itu kan tafsir. Di dalam Pak Dani bilang penafsir itu bisa salah, bisa benar. Tafsir gimana? Coba lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya dibacakan. Ayat berikutnya dibacakan. Ayat berikutnya dibacakan. Yang mana ini? Ya kan? Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah berfirman. Inilah saat orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas. Mana ada hari akhirat dikatakan di sini. Nah, sekarang surga dan neraka itu di mana sih? Surga dan neraka itu masih janji pada hari akhir. Bukan masalah janji atau tidaknya, akan tetapi peristiwa itu terjadi kapan? Peristiwa itu terjadi setelah kematian. Siapa bilang setelah kematian? Setelah kematian. Lah, sedangkan Bilal saja sandalnya sekarang sudah ada di sorga. Emang sandalnya sudah ada di sorga. Iya, berarti surga itu sudah ada. Iya, surganya sudah diciptakan. Sudah ada isinya sandal. Tetapi ketika seseorang itu merasakan sorga nanti setelah hari kiamat. Ya orang. Tetapi kau bilang sorga dan neraka itu kapan adanya? Sudah ada sekarang sorga. Kau sendiri yang mengatakan kemarin bahwa si Bilal saya tahu sudah di sorga sekarang pembicaraan Anda ini kemana. Ketika Anda sudah terdesak, ngelesnya kemana saya tahu. Saya tidak terdesak. Mana ayat itu mengatakan itu di akhirat? Poinnya adalah tidak ada Nandar ayat itu mengatakan di akhirat. Tidak ada. Nabi Isa belum di akhirat. Nabi Isa masih di langit kedua. Belum di akhirat. Belum hari akhir itu entry pointnya adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menyuruh jadi menurutmu pada hari akhir Nabi Isa tidak mati? Lah, tetapi ditidurkan. Enggak, bentar. Pembahasan Al-Quran, sebentar. Pembahasan Al-Quran sudah saya jelaskan tadi. Masalah Anda percaya atau tidak itu terserah Anda ya. Saya tidak bisa memaksakan kehendak. Kita biar tidak melebar kemana-mana. Ini kan waktu Anda untuk menjelaskan kepada saya. Saya hanya menanggapi terkait dengan pernyataan Anda tentang Al-Quran. Sebetulnya ada hal-hal lain yang saya ingin tanggapi. Anda sudah mempersilahkan atau belum? Loh, kau udah bicara apa yang mau dipersilahkan? Kan kau lucu. Makanya aku bilang, Nandar, kalau kita berdebat, Nandar, saya menanggapi tentang Al-Quran. Lebih baik kau bertanya sama aku terus-menerus selama satu jam, baru aku tanya kau 1 jam. Kalau Anda sudah selesai bicara, kalau Anda sudah sekarang tolong jawab, kenapa Nabi Isa mau disalib? Tolong jawab, kenapa Nabi Isa mau disalib? Itu dulu dasar kita. Saya akan tanggapi pernyataan Anda dulu, sudah selesai. Sudah. Apa dasarnya Nabi Isa mau disalib? Itu biarkan penonton yang menilai. Apa dasarnya Nabi Isa mau disalib oleh di surah 4 ayat 157? Silakan.
Oke, saya akan menjelaskan dulu ya. Tadi Anda mengatakan bahwa aku diam. yang tidak. Sebentar. Saya di sini hanya ingin membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam memang tidaklah disalib ya. Dan salah satu karunia yang disebutkan oleh salah satu karunia yang diperoleh oleh Nabi Isa alaihissalam adalah bahwa beliau bisa berubah rupa. Kasih ayatnya dari Al-Quran. Tolong kasih ayat dari Al-Quran bisa berubah rupa. Kalau berdebat itu Anda dengarkan. Saya tadi setengah jam mendengarkan Anda. Kau nggak pernah dengarkan aku malah saya interupsi ketika kau Anda interupsi sebentar tapi panjang kali khotbahnya. Ketika Anda mengatakan tolong berbicara pakai dasar. Yang tidak ada kompetensi Anda di situ. Tolong berbicara pakai dasar. Saya akan memakai dasar ketika Anda terus kok ada kompetensi bicara di Bible. Terus kok ada kompetensi bicara di Bible, Nandar. Kau selalu menggunakan standar ganda. Kalau saya tidak bisa bicara tentang Al-Quranmu, kau bisa bicara tentang Bibelku. Saya punya, nah gini Bang, ketika berdebat itu, ini saya punya Injil Yudas. Mungkin Abang tidak tahu ya Injil Yudas. Jadi karena kau punya Injil Yudas, kenapa rupanya? The Gospel of Judas, ya. Ya kenapa rupanya kalau kau punya Injil Yudas? Ya, saya akan tunjukkan nanti. Saya akan buktikan literasi. Buku-buku bidat Arab. Kalau aku tunjukkan buku-buku bidat Arab, kau bisa tunjuk nggak? Bidat Arab bagaimana? Ini ada sebelum Islam ada. Iya, bidat-bidat Arab pas Islam itu ada dan sebelum Islam ada. Contohnya buku-buku Syiah, buku-buku Ahmadiyah. Setuju nggak kau? Tentang Syiah. Kita tidak berbicara tentang Syiah, kita berbicara tentang penyaliban itu terjadi atau tidak. Nah, dan betulkah itu dia Nandar. dulu, Kalau saya bawa ke Ahmadiyah, Nabi Isa disalib. Ahmadiyah mengatakan Nabi Isa disalib. Kalau Anda mempunyai literasi dan referensi yang mampu dipertanggungjawabkan, silahkan lampirkan di sini. Saya akan membawakan aja orang-orang Ahmadiyah. Bisa aja kok googling. Aku malas googling. Berasumsi. Itu kalau pengakuan orang Ahmadiyah. Pengakuan orang Ahmadiyah Nabi Isa disalib tetapi tidak mati. Maka dia bangun keluar dan pergi nanti sampai ke Kashmir. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya. Ya. Saya berharap diskusi ini edukatif. Saya kau hanya nggak akan bisa mengedukasi. Ya. Aku bilang kau bertanya sama aku. Bagaimana saya tidak mengedukasi, sedangkan apa yang saya sampaikan semuanya berdasarkan literasi dan referensi. Literasi yang mana, Nanda? Masa kau contoh yang kau ambil pertama sekali? The Gospel of Judas. The Gospel of Basilides. Sebentar. Basilides itu adalah bidat. Bidat menurut siapa? Ya menurut kekristenan. Bidat menurut kekristenan. Kenapa dibidatkan? Karena apa yang disampaikan Karena tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Nah, kenapa itu, kau bawa karena tidak sesuai dengan kehendaknya bidat-bidat yang mengatakan Tuhan itu tidak. Sama juga dengan ajaran Islam. Bagaimana kau mengatakan bidat sama Ahmadiyah? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir, la nabiyya ba'dah. Kenapa? Siapa Ahmadiyah mengatakan Nabi Muhammad pun mengatakan akan datang nabi. Lah, kenapa Ahmadiyah itu bid'ah dan keluar dari Islam? Dengarkan saya, ya. Karena kau bisa mengatakan Ahmadiyah bid'ah, kami tidak bisa mengatakan itu bid'ah. Lucu kan? Sedangkan Ahmadiyah memiliki kepercayaan bahwa Ahmadiyah Nabi, begitu kan. Sedangkan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad ini buatan Inggris secara historis. Sedangkan si Basilides mengatakan Yesus tak disalib. Tetapi Simon dari Kirene lucu kan Nandar. Aneh. Sebentar Nandar. Kau tidaklah seorang yang intelek. Dengarkan saya dulu. Historis apa? Secara historis bahwa Ahmadiyah mengatakan Nabi Isa disalib. Sekarang begini, Ahmadiyah itu ada setelah Islam atau sebelum Islam? Ya Islam juga, mereka mengaku Islam. Sekarang aku tanya itu pertanyaan saya, Ahmadiyah itu ada setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad? Nah, begitu kau bilang setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad. Kalau kau bilang Mirza Ghulam Ahmadnya, ya mereka kita tidak bicara itu. Kita bicara Nabi Isanya. Anda konsisten. Kita bicara Nabi Isanya. Lah, sekarang mereka mengakui Nabi Isa disalib. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, ya, kepada Pak Rudi. Pak Rudi, saya ingin bertanya.
Kita dulu, tidak sebentar bisa dulu. memakai literatur bidat di dalam Islam, Sekarang dan saya tidak bisa bertanya kita memakai terlebih bidat di dalam dahulu Kristen. untuk kemudian Sekarang menyanggah Nandar, pernyataan Anda kau sendiri. buktikan Yesus tidak disalib dari Bible. Sebentar Nandar. Sekarang, Kau buktikan Yesus tidak disalib dari Bible. ya ini saya akan Aku buktikan. sudah membuktikan Saya akan bahwa buktikan. Nabi Isa itu, Nandar, Nah, kau saya akan buktikan buktikan. dulu Yesus tidak disalib dari Bible. Itu baru Saya sah. akan buktikan. Saya akan Ya, buktikan silakan. kepada abang ya. Saya akan buktikan. Ya, kutunggu. Harus bermutu ya, silakan. Dengar, ya pasti bermutu. Masalahnya Anda mau mendengar atau tidak terserah Anda. Nah, teman-teman, Basilides itu hidup sebelum Basilides tidak ada di Injil. Nanti, aku bilang dari kekristenan. Tunggu dulu. Tidak bisa. Kalau di Ahmadiyah, Yesus disalib. Nah, Nabi Isa disalib, sorry bukan Yesus. Nabi Isa. Begini Bang, Anda di sedang Ahmadiyah, Nabi saya Isa sedang disalib. menjelaskan. Saya tidak sedang bisa, menjelaskan. Nadar. Saya Kau sedang buktikan, menjelaskan. Dengarkan saya, Bang. Yesus tidak disalib. Tidak. Saya Kau sedang buktikan menjelaskan. Yesus tidak disalib dari ajaran Kristen. Kau buktikan Yesus tidak disalib dari Bible. Jangan Saya lari sedang dari Bible. menjelaskan. Sebentar, Bang. Saya apa sedang yang kau jelaskan Basilides itu tidak ada di dalam Bible, Nanda. Literasi dan referensinya. Abang dengar terlebih dahulu. Kalau nanti sudah ku dengar. Ya, dari tadi kita sudah berbicara. Anda mendengar? Saya memulai penjelasan saya aja belum, kok Anda katakan dari Anda tadi sudah kau sudah memulai di awal. Aku diam dari tadi, Nadar. Tadi Anda mengantitesa. Sebentar. Tidak. Tadi Anda Nadar, mengantitesa bahwa dalil-dalil yang saya kemukakan berdasarkan tidak. Ya, bentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Tidak bisa. Tidak bisa begitu, tidak bisa. Kau bertanya kepadaku tentang Bible, aku jawab. Sebentar, Bang. Kau nggak pada berdiskusi, Nanda. Aku dengan si Aristo kemarin, enak, slow kami bicara. Ya. Tak ada yang motong-motong. Ya, karena tetapi kau tidak tahu berdiskusi. Karena Anda sekarang keteteran menghadapi saya. Mana ada keteteran? Kau yang keteteran. Buktinya, tafsir yang kau ambil tadi tidak berkata hari akhir. Tidak ada bahasa Arabnya di situ hari akhir. Kau tambah-tambahin, Nanda. Sampai tafsir pun kau anggap itu dari Tuhan. Kenapa si Juma aja menolak tafsir Kemenak. Si Juma aja menolak bahasa Indonesia dari Kemenak. Kenapa Anda sampai mempunyai semangat yang luar biasa menantang saya debat? Karena Anda seolah-olah merasa hebat telah mengalahkan Aristo, bahkan Anda sendiri mengatakan telah mengalahkan Ustadz Juma. Makanya Anda serasa di atas angin sehingga Anda mengajak saya berdebat begitu. Tetapi setelah saya sajikan data dan literasi dari kekristenan sendiri, Anda kocak mana kekristenan kalau bidat, Nandar? Aduh, isi kepala kau kosong, Nandar. Kalau aku kasih literasi juga dari ajaran Islam yang berbeda, Nandar, bidat tidak literasi. Sebentar, Nandar. Yang kau kasih itu bidat. Kau kasih itu bidat, Nandar. Kau memang tidak tahu berdebat, Nandar. Sekarang saya jelaskan dulu. Sekarang kita mengimani Alkitab. Kau gunakan Alkitab kami, kau gunakan Al-Quranmu. Aku bertanya kepadamu tadi Al-Quran, kau karangan bebas. Tidak ada di situ dikatakan hari akhir. Udah jangan kembali ke situ lagi. Anda sudah tidak dapat menjelaskan hal itu. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda tentang Alkitab saudara. Tidak ada kalimat di situ hari akhir. Tidak ada kalimat hari akhir. Tidak ada di situ hari akhir. Kau karang-karang Anda. Sebentar, ini kan giliran saya bertanya kepada saudara tentang Alkitab saudara. Dari tadi kan giliran kau yang berbicara, buka rekaman. Ya udah diam dulu. Bagaimana saya kau bisa suruh aku diam, tetapi kau sanggah aku tadi, Nanda. Tidak bisa, Anda senantiasa memotong pembicaraan saya. Tidak bisa begitu, Nanda. Tidak bisa. Tidak bisa. Gimana? Kalau Anda kita mau memotong pembicaraan saya. Kalau kau mau kembali ke ajaran yang cara yang berdebat yang sebenarnya, kau bertanya kepadaku tentang Bible, ku jawab. Aku bertanya kepadamu tentang Al-Quran. Kita ulang, berani nggak? Aku diam ya. Tetapi kau jangan pergi ke ajaran bidat. Tapi Anda tidak mau menerima itu. Mana ada kau bilang Bible? Sekarang saya bertanya dulu. Menurut Basilides, kami tak kenal Basilides. Oke, saya buktikan ya. Saya akan kasih ayat-ayat dari Bible ya. Saya gunakan ayat-ayat Alkitab ya. Kita gunakan ayat Alkitab. Di dalam, sebentar saya stop share screen dulu. Nah, ya saudara bisa dilihat di sini.
Ini Markus 16 ayat ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri. Jadi, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini Injil Markus pasal ke-16 ayat ke-12. Saya akan share lagi bukti dan dalil bahwa salah satu karunia yang diberikan Allah kepada Yesus atau Yeshua HaMasyiah adalah bisa berubah bentuk, bisa berubah rupa, ya. Sekarang kita lihat di dalam Markus 9 ayat kedua, ya. Markus 9 ayat kedua, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama. Nih, coba perhatikan ya. Lalu Yesus berubah rupa di dalam mata mereka. Jadi, benar apa yang dikatakan Basilides, bahwa Yesus memiliki satu karunia yang tidak dimiliki oleh Bang Rudi, yaitu apa? Yaitu bisa berubah rupa. Makanya Al-Quran mengatakan, wama qataluhu wama solabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan pula tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Di sini Basilides hidup pada 117 sampai 138 sebelum Konsili Nicea itu terjadi. Artinya yang bidat itu secara historis adalah Konsili Nicea. Basilides hidup pada abad Alkitab itu sendiri, Biblos, kodeks tertuanya pada tahun 329. Kodeks Vatikanus. Nah, dengan kodeks Vatikanus saja lebih tua Basilides. Lalu bagaimana Bang Rudi ini mengatakan bahwa Basilides itu bidat? Sedangkan Basilides lebih dahulu ada daripada kodeks Vatikanus, bahkan dari Konsili Nicea itu sendiri. Jadi yang bidat itu adalah Tritunggal sebetulnya. Kalau kita melihat historis ini. Dan salah satu pernyataan dari Basilides bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Didukung pula oleh Injil Yudas. Ini teman-teman Injil Yudas gitu kan. The Gospel of Judas. Nah, oke, sudah Nandar. sebentar. Kau tidak bisa mengambil yang nggak ada dalam Bible. Lah, aku diam kenapa? tadi karena kau mengambil yang ada dalam Bible. Tidak bisa, Nandar. Kalau aku bawa buku nanti Salman Rushdie gimana? The Satanic Verses. Tidak bisa, kok silakan saja. Kalian enak. Kau enak bisa bicara apa saja. Kalau aku nggak bisa bicara apa saja. Tunggu, ranahnya diskusi. Ini ranahnya diskusi. Ranahnya diskusi. Oke, sebentar. Ini ranahnya diskusi. Kau tadi sudah membuka ayat. Aku jawab dulu. Aku jawab dulu. Sesuatu apapun di dalam diskusi ini. Markus tadi aku jawab ilmiah. Sekalipun diskusi tapi tidak bisa. Sekalipun diskusi tapi tidak bisa ngawur, Nandar. Sekalipun diskusi tidak bisa ngawur. Nandar, sebentar Nandar. Itu tidak ada di kitab suci kami. Makanya tidak ada di kitab suci kami, Nandar. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Karena Anda tidak memiliki literasi dan referensi yang sekarang aku tanya kepada Nandar, bagaimana kau bisa mengatakan itu asli? Sebentar, bagaimana kau bisa mengatakan itu asli? Apakah kau percaya itu Injil Nabi Isa juga ditulis oleh Yudas? Dengarkan saya dulu. Apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Bentar dulu. Apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Saya menjelaskan kenapa Anda apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Sekarang apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Apakah Injil Nabi Isa ditulis oleh Yudas? Di dalam sejarah Islam, Injil ditulis oleh Waraka bin Naufal. Kata siapa? Kata hadis Sahih Bukhari 3. Kata hadis Anda sudah pernah membahas. Anda sudah pernah membahas tentang ini dengan saya dan Anda pun ngacir. Mana pernah kau? Nandar.